Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva by Sagyaraja, Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1847, Samudra Ibarat Sutra Teratai, paling dalam dan paling agung. Sutra Teratai dari kendaraan besar adalah pengajaran dalam seumur hidup dari Buddha, membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, sehingga para makhluk memahami dan memasukinya. Hendaknya menampakkan kebijaksanaan luhur non-diskriminatif dari Buddha di dalam batin. Bersungguh hatilah, harus bersungguh hati. Sebersit niat pikiran begitu sederhana, hanya sebuah renungan. Jangan lupakan niat pikiran awal. Pikirkan, saat mulai melatih niat pikiran awal, sebersit niat pikiran berada di dalam batin kita. Apakah sulit? Sangat sederhana. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Ke dalam diri mencari sifat hakiki kita. Apakah sulit? Tidak ada kesulitan. Asalkan kita mengubah niat pikiran, akan menjadi sederhana dan jelas. Niat pikiran pada dasarnya tidak ada satu benda pun. Mengapa selalu katakan pikiran tercemar oleh debu? Awalnya tidak ada satu benda pun. Pikiran kita ada di mana? Apakah organ hati yang dikeluarkan dari tubuh? Tidak ada gunanya. Hanya satu organ saja. Segumpal organ hati ini tidak bisa menggantikan untuk berpikir. Pikiran ada di mana? Apakah di dalam otak? Saraf otak. Meski keseluruhan otak tidak ada kerusakan, namun apakah memahami prinsip kebenaran? Prinsip kebenaran sejati apakah tersimpan di dalam otak kita? Juga bukan. Prinsip kebenaran adalah kita harus menggenggam sebab dan kondisi. Di dalam sebab dan kondisi terdapat sebab ini. Kita bersama di sini mendengarkan Sutra Teratai. Saat ini kita harus menggenggam sebab dan kondisi. Sebab dan kondisi. Dua kata ini sebenarnya mencakup benih karma, kondisi pendukung, buah karma, balasan karma. Kita tidak boleh melupakan buah dan balasan. Hanya mendengar sebab dan kondisi pendukung. Jangan melupakan buah dan balasan karma. Hukum sebab akibat. Ibarat kepala dan mata, ibarat kaki dan tangan. Jika sepasang kaki kita sehat, kedua tangan kita juga harus sehat. Kita datang dan pergi dengan kaki kita, melakukan sesuatu dengan kedua tangan kita, bertindak, menetapkan arah bergantung pada niat pikiran kita. Niat pikiran kita merujuk pada batin dan benak kita. Tetapi niat pikiran ini, jika ada penyimpangan sekecil apapun, dapat menyebabkan kesalahan besar. Dalam kehidupan, kita tidak boleh salah. Begitu salah, maka akan menciptakan hukum sebab akibat. Memberitahu semua orang tentang kebenaran dan keberadaan ini adalah hal yang nyata. Benar-benar terdapat hukum sebab akibat. Jadi hadirin sekalian, kita harus sangat bersungguh hati mempunyai jalinan jodoh untuk bertemu bersama. Kita harus menghargainya, menghargai kita sekarang berada di tempat ini. Sutra Teratai dari kendaraan besar. Setiap hari kita melafalnya dan memberi penghormatan, bersujud dan melafal Sutra Teratai yang menakjubkan. Mendengar Sutra Teratai yang menakjubkan, apakah kita merasakan dan menerapkannya? Sayang sekali jika kita tidak merasakannya. Jika kita tidak menerapkannya, maka kita tidak akan ada kemajuan. Kita selalu melekat pada diri sendiri, angkuh dan sombong, ataupun menyimpang tapi diri sendiri tidak mengetahui. Ini bukanlah membina diri. Membina diri di tempat pencerahan dari Sutra Teratai adalah harus menerima dari ratusan sungai. Batin kita harus terbuka luas, harus bisa menerima semua orang, masalah, dan benda. Sering katakan seperti ini,
adalah berharap setiap orang juga melakukan seperti ini. Dengan demikian baru benar-benar ada melangkah masuk ke dalam pintu. Jika tidak, selamanya hanya berkeliaran di depan pintu. Anak miskin yang berada di kejauhan itu, ini kita harus sangat bersungguh hati. Semoga semua orang mengarah ke Sutra-Tratai dari kendaraan besar. Kita harus membangkitkan hati penuh hormat. Bukankah naskah sutra kemarin ada mengatakan seperti ini? Menegakkan satu gata 4 baris kalimat dari Sutra-Tratai, maka mengetahui keseluruhan dari Sutra-Tratai adalah arah tujuan kita. Juga merupakan jalan pencerahan dari belajar ajaran Buddha. Oleh karenanya, semua orang harus bersungguh hati. Pengajaran seumur hidup dari Buddha datang ke dunia bukan karena apa, adalah demi mengajarkan ajaran Bodhisattva. Datang ke dunia memberikan pengajaran seumur hidup. Dia hanya ingin memberitahu semua orang, pikiran harus jelas, arah tujuan harus tepat. Sulit untuk mendapatkan tubuh manusia, sulit untuk mendengar ajaran Buddha. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Ada berkah dapat terlahir dalam tubuh ini. Kita harus bersyukur atas jalinan jodoh orang tua melahirkan tubuh kita. Kita harus pergunakan baik-baik tubuh ini, mengikuti ajaran Buddha. Kita mempergunakan ajaran Buddha di dunia, membentangkan sebuah jalan demi dunia, membuka sebuah jalan demi ajaran Buddha. Jalan untuk membimbing orang praktek di jalan Bodhisattva, ini adalah misi kita. Maka para Bodhisattva sekalian telah memasuki pintu ajaran ini, harus bersungguh-sungguh membimbing kehidupan ini menuju pembebasan. Dengan Sutra-Tratai sebagai jalan yang membentang, Sutra-Tratai membimbing setiap orang memasuki jalan agung Bodhisattva. Ini adalah suatu jalan menuju pencerahan. Oleh karena itu, kita semua harus bersungguh hati. Sebagai murid Buddha, hidup dalam masa ajaran Buddha, kita harus menerima ajaran Buddha dengan sepenuh hati, senantiasa menyimpan dalam batin, menghargai dengan penuh ketulusan. Dharma Buddha pada zaman ini dirangkum dalam 4 kata: membuka, menunjukkan, memahami, memasuk. Membuka berarti membuka jalan bagi makhluk agar menyadari, masuk ke dalam pengetahuan dan pandangan Buddha. Pintu harus dibuka lebar. Ayo silahkan masuk. Di balik pintu ini tersimpan begitu banyak benda berharga. Seperti sebuah tempat penyimpanan harta karun, isinya adalah kumpulan ajaran suci yang begitu berlimpah. Sutra, ajaran, dan jalan, semuanya telah dibentangkan di dunia. Sutra adalah jalan. Jalan harus ditapaki. Jalan sudah dibentangkan di dunia dan turun sampai depan kaki. Mengapa kita masih belum mau melangkah? Menapaki jalan ini masuk untuk mendalami sutra. Oleh karena itu, kita semua harus benar-benar bersungguh hati. Ketika jalan dibuka dan ditunjukkan, kita harus menyadari dan memasukinya. Memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Pengetahuan dan pandangan Buddha kita harus terima, pahami, dan sadari. Maka kita semua harus bersungguh-sungguh menenangkan pikiran, menerima dengan sepenuh hati. Hanya di kehidupan sekarang ini kita punya kesempatan. Jika kesempatan di kehidupan sekarang ini disia-siakan, kelak di kehidupan yang akan datang, kita akan menuju kemana? Tidak tahu. Apa yang benar-benar kita ketahui? Kita harus menggenggam waktu saat ini. Jika kita tidak menggenggam waktu saat ini, maka waktu akan berlalu begitu saja tanpa kita ketahui. Tidak tahu akan menuju ke alam yang mana, tidak tahu.
Kehidupan di dunia ini memang penuh penderitaan, tetapi 3 alam sengsara jauh lebih menderita. Maka harus ingat, walaupun hidup di dunia ini menderita, namun 3 alam sengsara lebih menderita lagi. Neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang. Itulah yang disebut dengan 3 alam sengsara. Meskipun hidup di dunia ini penuh penderitaan, kita masih dapat menentukan arah nasib sendiri. Apakah jalan yang kita pilih sudah benar? Jika kita sudah membuat pilihan, maka setiap langkah harus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh menyimpang sedikit pun. Maka di antara 5 alam kelahiran kembali, alam manusia dan dewa, kita harus menggenggam kesempatan di 2 alam ini sebaik-baiknya. 3 alam sengsara lainnya, kita harus waspada dan senantiasa berhati-hati. Sedikit saja kita lengah, kita bisa terjerumus ke dalam 3 alam sengsara tersebut. Kelahiran sebagai manusia adalah yang paling berharga. Di alam dewa tidak ada kesempatan untuk membina diri, karena di sana hanya menikmati kebahagiaan surgawi. Di alam manusia, kelima alam hidup berdampingan. Kita bisa mendengar Dharma, menjadi murid Buddha. Ada Prateka Buddha atau Buddha yang tercerahkan sendiri, bahkan bisa mencapai kebudaan. Hanya di alam manusia inilah ada semua kesempatan ini. Di alam dewa tidak ada kesempatan seperti itu. Di alam dewa hanya ada kesenangan surgawi. Kesenangan itu berakhir akan kembali jatuh ke dalam 3 alam sengsara. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus mencapai satu kesadaran. Satu kesadaran menetapkan arah kita tidak akan pernah lagi memasuki 3 alam sengsara. Sebaliknya, kita akan terus berada di jalan bodhisattva, lalu kembali untuk menyelamatkan para makhluk. Kehidupan demi kehidupan, pada akhirnya kita akan memenuhi ikrar kita untuk mencapai kebudaan. Ikrar agung kita tetap di dunia manusia, selamanya untuk menyelamatkan para makhluk. Bukan Ksitigarbha, Avalokitesvara, Maitreya, dan banyak bodhisattva lainnya juga ada di dunia. Oleh karena itu, kita haruslah bersungguh hati, sehingga memasuki jalan sutra teratai dari kendaraan, maka kita haruslah menghargainya. Buddha memberi pengajaran di sepanjang waktunya, menunjukkan pengetahuan dan wawasan yang menuntun pada pencerahan. Kita hendaknya menampakkan kebijaksanaan luhur non-diskriminatif dari Buddha di dalam batin. Seorang bodhisattva yang selalu tidak memandang rendah orang lain, tidak berani memandang rendah makhluk hidup manapun, karena semua orang dapat mencapai kebudaan. Sama halnya dengan kita. Jadi semuanya bersungguh hatilah. Sutra sebelumnya telah mengatakan demikian. Jasa kebaikan yang didapatkan oleh orang ini tidak mampu menandingi orang yang menerima dan menegakkan sutra teratai ini. Bahkan hanya 1 gata 4 baris kalimat di dalamnya, berkahnya pun lebih banyak. Bab 23, Aktivitas lampau Bodhisattva Baisajya Raja. Semua sutra teratai dapat ditegakkan. Ini akan lebih baik jika dapat menegakkan sutra teratai, menerima 1 gata 4 baris kalimat dari seluruh sutra teratai tidaklah buruk, juga memiliki berkah. Tentu saja tujuan kita adalah memahami seluruh sutra teratai. Memahami setiap baris bermanfaat bagi kita. Bukan hanya 1 gata 4 baris, berharap dapat memahami setiap baris kalimat dalam seluruh sutra. Inilah arah tujuan kita. Karena itu sutra ini mengatakan manfaat menegakkan sutra ini sangat besar. Bahkan jika kita melafalkan 1 kata saja, kita akan diberkahi. Ini menunjukkan sangat sedikit memiliki kesempatan mendengarkan sutra ini. Sekarang, setelah kita menerimanya, kita telah mendengarkannya. Kita telah mencapai bab ke-23 dari awal hingga sekarang.
Sudahkah kita telah mendengarkannya dengan baik di masa lampau? Sudahkah memperoleh manfaatnya? Saat terhubung dengan insan Chongqing di Tiongkok daratan, mendengar mereka membagikan kisah tentang bencana besar pada tahun 2020 yang melanda Tiongkok daratan. Banjir besar itu sangat dahsyat. Banjir itu dari selatan hingga utara, mengikuti aliran sungai Yangtze. Di sepanjang aliran sungai Yangtze, dari hulu ke hilir terkena dampaknya. Di tempat tersebut, setelah bencana melanda, para insan seci segera turun ke lapangan melakukan survei bencana. Setelah survei selesai, bantuan segera disalurkan. Namun proses survei masih terus berjalan, karena wilayah terdampak sangat luas dan besar. Di setiap kabupaten dan kota yang mereka lalui, begitu terlihat adanya dampak bencana, bantuan langsung diberikan. Sementara daerah yang belum dijangkau, mereka terus bergerak maju. Jalan yang mereka tempuh sangat sulit. Para bodhisatwa baik dengan menerobos air, naik perahu, ataupun harus mendaki gunung, berjalan kaki, atau naik mobil. Meskipun jalan terputus atau tanjakan gunung terlalu curam, bahkan mendorong mobil jika mobil tidak bisa didorong naik. Mereka meninggalkan mobil, melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka tidak memperdulikan kesulitan yang harus dihadapi. Saat mendengar kisah ini, terasa betapa setiap langkah penuh rintangan, namun semua orang mampu mengatasi kesulitan. Dengan saling mengasihi, saling menyemangati, dan saling mendorong, orang yang di belakang mendorong yang ada di depan. Orang yang di depan menarik tangan orang yang di belakang. Seperti itu mereka berjalan bersama, sambil mendorong dan menarik satu sama lain. Mengapa demikian? Berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Jadi inilah yang mereka tempuh. Ini adalah wujud dari mempelajari Sutra Teratai, mempraktikkan jalan bodhisatwa. Para murid di Tiongkok daratan mendengarkan Dharma, mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Mereka sambil melakukan juga terus-menerus mendengarkan Dharma, tidak berhenti menghirup harumnya Dharma. Mendengar laporan mereka, selain melaporkan kejadian bencana, juga memperlihatkan laporan kepada master, mengatakannya untuk master dengar. Di saat yang bersamaan juga berbagai pemikiran mereka tentang Dharma. Saya sungguh terkejut dan tersentuh dan sangat tersentuh. Jadi, setiap sutra berguncang dalam 6 macam getaran berbeda. Sentuhan tertinggi ini disebut getaran, membuat batin saya sangat kagum. Orang awam dapat melakukan tindakan bodhisatwa, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sungguh tidaklah mudah. Oleh karena itu, saya kagum para bodhisatwa ini di dunia. Jadi menerima satu teratai, mendengarkan setiap baris, setiap kalimat, menghayati sutra tersebut, menapaki jalan. Jadi kita yang berada di tempat ini seharusnya melakukan hal yang sama. Ini juga merupakan teladan kita. Di antara mereka yang terberkahi, kita hendaknya selalu bersyukur dan memujinya. Mari, surat tersebut mengatakan demikian. Naksatra Rajasan Kusumita Bigna, ibarat segala aliran kecil, riam, sungai kecil, dan sungai besar. Di antara semua badan air, samudra adalah paling utama. Sutra Teratai ini juga demikian. Di antara semua sutra yang dibabarkan oleh para Tathagata, ini adalah yang paling dalam dan paling agung. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisatwa Baisaja Raja. Apakah memahaminya? Buddha berkata kepada Bodhisatwa Naksatra Rajasan Kusumita Bigna di perumpamaan dalam Sutra Teratai, diumpamakan sebagai segala nama air, sungai, baik adalah air yang mengalir di air sungai, di sungai,
di mata air mencakup air yang mengalir. Semua air adalah air. Air ini melewati anak sungai ataupun sungai keempat berbentuk air. Ini diumpamakan sebagai 4 jenis pengajaran. Ada aliran kecil, riam, sungai kecil, sungai besar. Air dari keempat jenis ini adalah perumpamaan. Buddha ingin membabarkan 4 jenis pembabaran yang ada di bagian depan Sutra Teratai, sehingga apa yang dibabarkan menjadi 4 jenis pengajaran di depan Sutra Teratai. Naksatra Rajasan Kusumita Bigna ibarat segala aliran kecil, riam, sungai kecil, dan sungai besar. Di antara semua badan air, samudra adalah paling utama. Segala aliran air kembali ke laut. Aliran kecil, riam, sungai kecil, dan sungai besar. 4 jenis badan air ini adalah perumpamaan dari 4 jenis pengajaran sebelumnya. Samudra adalah pengumpamaan dari Sutra Teratai. Samudra luas mampu menampung air dari sungai kecil dan sungai besar. Ibarat 4 jenis pengajaran adalah tidak bersifat universal, sedangkan Dharma Agung mencakup semuanya dengan selaras, makanya adalah paling dalam dan paling agung. Samudra diibaratkan sebagai Sutra Teratai. Samudra luas mampu menampung air dari sungai kecil dan sungai besar. Air di sungai dan anak sungai dapat mengalir ke samudra luas. Semua air dapat mengalir ke samudra luas. Air dari anak sungai dan sungai, air sungai adalah air anak sungai. Anak sungai adalah air sungai. Air dari anak sungai dan sungai. Sangat banyak air jika bergabung dan masuk, maka menjadi aliran di sungai Yangtze. Air di gunung pun akan mengalir ke bawah. Sungai Yangtze akan meluap, juga bisa menjebol tanggul bendungan, sehingga menimbulkan banjir. Banjir ini menghasilkan bencana. Namun, jika air ini mengalir ke samudra, air samudra tidak bertambah maupun berkurang, masih sama di samudra, gunung dan sungai. Air sungai mengalir ke samudra luas. Samudra luas akan bisa menampungnya. Namun, ketika memasuki sungai, masuk lagi ke sungai kecil, air bisa naik, dapat meluap keluar, bisa merusak dan menghancurkan tepian sungai, maka akan menggenangi ladang, rumah warga, menggenangi semuanya. Makanya dikatakan bahwa samudra, sungai samudra, sungai mengalir ke samudra, maka air di samudra mampu untuk menampungnya. Perumpamaan 4 jenis pengajaran tidak bersifat universal. 4 jenis pengajaran adalah Buddha ingin mengatakan bagian awal Sutra Teratai. 4 jenis pengajaran, namun ajaran Buddha Sutra Teratai yaitu membuka lebar pintu. Pintu terbuka lebar, bukanlah pintu kecil, adalah pintu besar, bahkan mirip seperti samudra luas, bukan sungai, aliran air atau anak sungai. Makanya dikatakan kita perlu untuk memahami ajaran kendaraan besar adalah mencakup semua ajaran. Secara keseluruhan, prinsip kebenaran dan kebenaran sejati, maka Sutra Teratai adalah sebuah ajaran maha sempurna, sehingga ada menyimpan ajaran umum dan lainnya. Makanya perlu memasuki ajaran maha sempurna. Sutra Teratai merupakan maha ajaran yang maha sempurna, makanya paling dalam dan paling agung, makanya mirip seperti ajaran Sutra Teratai, bab perumpamaan rumah terbakar. Kita semua harus mengingatnya. Sudah pernah membaca, naskah sutra juga sangat penting. Juga pernah membawakannya dan sangat panjang. Perumpamaan rumah terbakar. Di luar rumah diaturkan 3 kereta, termasuk kereta sapi putih yang besar. Pertama, ajaran Sravakayana membabarkan 4 kebenaran mulia. 2. Prateka Budayana membabarkan ajaran 12 nidana. 3.
Bodhisatwayana, membabarkan ajaran 6 paramita. 4. Ekayana, membabarkan ajaran bahwa semua makhluk bisa mencapai kebudaan. Dalam perumpamaan rumah terbakar, seorang tetua agung memiliki sebuah rumah yang di dalamnya sangat mewah. Sekelompok anak menikmatinya terus-menerus hingga kebingungan. Rumah yang terbakar itu tua dan usang. Anak-anak masih berada di dalam rumah yang sudah lapuk, tua dan usang. Mereka masih bermain di sana. Mereka bahkan bermain dengan api, merasa bahwa api adalah sesuatu yang bagus dimainkan. Lihatlah bumi sekarang ini. Begitu banyak hutan yang terbakar, telah mencapai ribuan titik api. Di bumi ini banyak terjadi bencana api. Banyak terjadi kebakaran di gunung dan hutan. Setiap hari saya melihat media sedang memberitakan. Batin merasa khawatir. Sungguh, dunia ini bagai rumah yang terbakar. Kita para makhluk awam masih menikmatinya di tengah delusi, laksana anak-anak yang berada pada rumah yang terbakar. Sama seperti anak-anak yang kurang pengetahuan, maka tetua ingin di luar rumah diaturkan 3 kereta. Kereta kambing, kereta rusa, dan kereta lembu putih yang besar. Terdapat 3 jenis kereta di sana, membuat anak-anak tersebut memilih kereta yang bagus untuk dimainkan. Singkatnya, Buddha berada di tempat ini, membabarkan 4 kebenaran mulia untuk Sravaka, membabarkan ajaran 12 sebab musabab untuk pratekya Buddha, membabarkan 6 paramita untuk para bodhisattva, yakni ajaran 6 paramita. Jika ingin mempraktekkan jalan bodhisattva, jalan agung mencapai kebudaan, maka beliau membabarkan ajaran kendaraan tunggal. Buddha membentangkan jalan kecil hingga menuju jalan agung, membuka sebuah jalan agung. Maka membabarkan ajaran bahwa semua makhluk bisa mencapai kebudaan, yakni ajaran kendaraan besar. Sutra teratai ini juga demikian. Ini juga seperti samudra luas. Berdana mendatangkan berkah yang terkondisi, sedangkan menegakkan sutra akan memperoleh kebijaksanaan tanpa noda. Sutra teratai ini juga demikian. Ini juga seperti samudra luas. Berdana mendatangkan berkah yang terkondisi, yaitu berkah untuk menikmati duniawi. Ini adalah berdana, menikmati berkah di dunia, berkah surgawi. Jika dapat menegakkan sutra, maka benar-benar menegakkan sutra, maka akan memperoleh kebijaksanaan tanpa noda, adalah melampaui jalan menuju pencapaian kebudaan. Di antara semua sutra yang dibabarkan oleh para Tathagata, ini adalah yang paling dalam dan paling agung, yaitu Sutra Teratai, membahas kebijaksanaan Buddha secara lebih menyeluruh, jadi adalah mendalam, mengajarkan agar ke atas mencari jalan kebudaan dan ke bawah membimbing para makhluk. Ke atas mencari jalan kebudaan, dalam waktu yang bersamaan ke bawah membimbing para makhluk. Di satu sisi kita ingin segera serius dalam mengupaya bersemangat dalam mencari Dharma Buddha. Dharma Buddha benar-benar sangatlah mendalam, juga sangat luas. Yang ingin kita cari, yang perlu kita maju ke depan masih sangatlah banyak. Jadi haruslah ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk. Inilah yang harus diajarkan. Ke bawah masih perlu membimbing orang-orang agar mempraktekkan jalan bodhisattva, memupuk segala akar kebaikan, mempraktekkan jalan bodhisattva. Dengan demikian, 3 jenis kapasitas dari para makhluk tercakup semuanya. Kapasitas atas, menengah, dan bawah. Semuanya terdapat menyeluruh di dalam Sutra Teratai. Kemudian tiada kapasitas yang tidak bisa diajari. Tiada kapasitas apapun yang tidak dibahas dalam Sutra Teratai. Jadi, tiada dharma yang tidak bisa dipelajari dan dipraktekkan.
Jadi kamu ingin mencari apa untuk dipelajari, di dalamnya akan terdapat metode. Asalnya kamu ingin belajar. Di dalamnya akan terdapat dharmanya. Dharma ini jika kita mencarinya sampai tuntas, maka akan kekal abadi. Namun jika mencari ilmu duniawi lalu memperoleh gelar, maka ia akan bersikap sombong dan angkuh dalam hidupnya. Sejenis ini memiliki keterbatasan, menutup jalan diri sendiri, menutup jalan kebenaran diri sendiri, merasa diri sendiri hebat. Sebenarnya kita harus belajar dari Sadapaributta. Jalan Bodhisattva sangatlah mendalam dan jauh. Bila mana dijelaskan lebih rinci, air sungai sendiri adalah jernih. Sebagai sumber air yang dingin dan jernih dan mencapai 4 lembah, sumber air dangkal ini bisa menghentikan dahaga. Ibarat ajaran kecil yang cenderung pada kekosongan, mampu memahami prinsip kebenaran dari 4 kesunyataan mulia, mencari kebaikan dan manfaat bagi diri sendiri saja, serta memperoleh kegunaan menakjubkan dari 6 kekuatan gaib. Bila mana dijelaskan lebih rinci, air sungai sendiri adalah jernih. Jika kita menjelaskan mengenai aliran air atau gunung dan air sungai, aliran airnya terus-menerus mengalir. Airnya adalah jernih. Jadi, sebagai sumber air yang dingin dan jernih dan mencapai 4 lembah adalah demikian. Bisa mencakup keseluruhan dari aliran-aliran air yang dangkal ini. Air dangkal ini hanya bisa menangkal rasa dahaga kita, seperti ajaran dari kendaraan kecil. Kendaraan kecil seperti air dangkal, mampu memahami prinsip kebenaran dari 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia, kebenaran tentang penderitaan atau duka, sebab penderitaan atau samudaya, lenyapnya penderitaan atau niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan atau nibbana. Terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Dharma dengan kata awal 4 di depan sangatlah banyak dan sangat penting. Itu halnya demikian, satu bab demi satu bab, agar kita bisa memahaminya. Sutra Teratai, semuanya tercakup di dalamnya. Namun jika kita melihatnya di luar konteks, hanya belajar dengan cara ini hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, hanya mengambil yang sesuai dengan kapasitasnya sendiri. Dengan demikian ini merupakan mencari kebaikan dan manfaat bagi diri sendiri saja. Hal seperti ini saja paling hanya serta memperoleh kegunaan menakjubkan dari 6 kekuatan gaib. 6 kekuatan gaib hanya mendengar telah jelas, melihat telah mengerti. Kekuatan gaib seperti ini, benarkah kekuatan gaib dari kemampuan terbang ke langit menembus bumi? Bukan, adalah membuat mata batin memahami segalanya dengan jelas. Hanya seperti ini saja. Kita benar-benar masih harus maju. Hanya mata batin memahami segalanya. Yang seperti ini tidaklah cukup. Kita harus masuk ke dalam kerumunan, menuntun dan membimbing segala makhluk. Ingatlah jalan bodhisattva yang ingin diajarkan oleh Buddha, bukan memberi manfaat bagi diri sendiri. Air yang mengalir sampai jauh, menghubungkan pelabuhan penting di 10 penjuru, sebagai jalur air untuk berlalu lalang dan menolong kekeringan pada segala makhluk. Mengumpamakan ajaran awal dari kendaraan besar sebagai pintu pertama untuk mempraktikkan 10 paramita, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta menghimpun keagungan dari segala kebajikan. Air yang mengalir sampai jauh, hanya menghubungkan pelabuhan penting di 10 penjuru, itu hanya menjangkau luas, sebagai jalur air untuk berlalu lalang dan menolong kekeringan pada segala makhluk. Begitulah air bisa menjangkau luas. Ini sebagai perumpamaan untuk awal ajaran dari kendaraan besar, yakni awal ajaran dari kendaraan besar itu sebagai pintu pertama untuk mempraktikkan 10 paramita. Selain 6 paramita, masih ada welas asih, belas asih,
sukacita, dan keseimbangan batin. Mereka digabung dan disebut sebagai 10 paramita. Ini semuanya sudah jelas sebagai pintu pertama untuk praktek 10 paramita. Jadi, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta menghimpun keagungan dari segala kebajikan. Kita sekarang mulai memasukinya. Hanya itu saja, kita dapat memasuki pintu pertama untuk mempraktekkan 10 paramita. Kita mempraktekkan 6 paramita dan jalan bodhisattva. Itu adalah jalan yang sangat luas. Sudahkah kita membangkitkan tekad untuk menjalaninya? Masih belum. Kita sekarang hanya mulai memahaminya dan mengetahuinya. Kita masih belum benar-benar menjalankannya. Belas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Mengerti? Tetapi apakah kita sudah mencapainya? Masih belum. Sehingga disebut sebagai pintu pertama. Sebagai pintu pertama untuk mempraktikkan 10 paramita. Yang harus kita praktek adalah masuk secara mendalam, baru bisa memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kita sendiri juga bisa memberi manfaat bagi diri sendiri, juga bisa memberi manfaat bagi orang lain. Ini baru benar-benar jalan bodhisattva, serta menghimpun keagungan dari segala kebajikan. Kita harus benar-benar mempraktekannya, baru bisa menghayatinya. Seperti mereka pergi melakukan survei bencana. Apa yang mereka lihat? Kita semua bisa melihatnya. Tanpa pergi ke sana secara langsung, kita tidak dapat melihatnya. Tidak tahu penderitaan di dunia, lebih tidak memahami tentang ketidakkekalan hidup ini, lebih tidak menghayati bahwa begitu rapuhnya tanah ini. Gunung, sungai, daratan adalah juga sangat rapuh dan tidak kekal. Itu karena telah masuk ke dalam, telah melihatnya dan menghayatinya, sehingga semua orang bersungguh hati. Air samudra adalah luas dan dalam, menerima aliran dari ratusan sungai tanpa berubah rasa. Sumber airnya adalah besar, mampu menampung 10.000 aliran sungai yang bermuara di sini. Ibarat sutra teratai yang sangat mendalam, menghimpun 4 jenis pengajaran ke dalam keselarasan. Prinsip menakjubkannya adalah luas dan agung, memadukan 3 kendaraan untuk kembali menjadi satu. Makanya dikatakan sebagai paling dalam dan paling agung. Air samudra adalah luas dan dalam, sangat besar, sangat dalam. Dia dapat menerima aliran dari ratusan sungai tanpa berubah rasa. Tidak peduli air apakah itu, masuk ke dalam samudra. Dengan air samudra tanpa berubah rasa, air samudra. Semuanya tahu air samudra asin, sehingga air apapun masuk ke dalam samudra tidak kurang dan tidak lebih. Dengan air samudra tidak berubah rasanya. Prinsip kebenaran yang sama, sehingga sumber airnya yang besar mampu menampung 10.000 aliran sungai yang bermuara di sini. Apapun agamanya, kita dapat bertenggang rasa. Prinsip kebenaran dari agama apapun, kita tidak ada hambatan, sehingga diperumpamakan sutra teratai sangat mendalam, sehingga dapat menghimpun 4 jenis pengajaran ke dalam keselarasan. Prinsip menakjubkannya adalah luas dan agung, memadukan 3 kendaraan untuk kembali menjadi satu. Makanya dikatakan sebagai paling dalam dan paling agung. Bodhisattva sekalian, memanggil semua bodhisattva. Sebutan bodhisattva ini harus memahami 10 paramita. Bukan hanya mengetahui namanya, kita harus memahaminya. Sebutan satu nama bodhisattva, kita melakukan tindakan nyata, membuka hati kita toleransi kepada setiap orang. Kita mendukung keberhasilan orang lain adalah mendukung keberhasilan dari diri sendiri. Keselamatan orang lain adalah keselamatan diri sendiri. Seperti memberi bantuan bencana. Memberi bantuan bencana pada orang lain adalah menolong jiwa kebijaksanaan diri sendiri. Orang lain merasakan kesusahan, kita menghapuskan kerisauan.
Ini barulah benar-benar memberi keuntungan padanya dan pada diri kita, sehingga semuanya harus senantiasa bersungguh hati.